Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Soyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan organ gerak yang berfungsi dalam berpindah tempat. Nah, sistem gerak pada manusia terdiri atas dua, yaitu ada rangka dan ada otot. Rangka disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot dia nanti disebut dengan alat gerak aktif. Nah, apa itu rangka? Rangka tubuh kita, di sini perhatikan ada gambar, saya berikan gambar rangka tubuh manusia, di mana rangka tubuh manusia dia berfungsi sebagai penyokong, sebagai pemberi tubuh atau pemberi bentuk tubuh kita, kemudian sebagai pelindung organ-organ dalam, kemudian sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat pembentukan sel darah. Itu adalah fungsi daripada rangka. Sedangkan rangka pada manusia dibedakan menjadi dua. Ada rangka aksial atau yang disebut dengan sumbu utama, terdiri atas tengkorak, tulang leher, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul atas, dan tulang panggul bawah. Sedangkan rangka apendikular atau rangka tambahan terdiri atas anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, rangka-rangka tubuh kita ini nanti disusun oleh bermacam-macam tulang. Pada rangka tengkorak dia nanti disusun oleh tulang dahi disebut dengan frontalis, tulang pelipes disebut dengan temporalis, tulang pipi disebut dengan zygomaticus, kemudian rahang atas atau yang disebut dengan maxilla, rahang bawah atau yang disebut dengan mandibula, kemudian tulang langit-langit atas disebut dengan palatin. Sedangkan antara tengkorak dengan tulang leher dihubungkan oleh satu ruas tulang yang disebut dengan tulang atlas, di mana tulang atlas ini nanti yang menyebabkan kepala bisa bergerak dengan leluasa atau bergerak ke segala arah. Nah, kemudian setelah tulang atlas di bawahnya ada 7 ruas, ini nanti yang disebut dengan tulang leher atau cervicalis. Kemudian ke bawah ini yang disebut dengan tulang belakang, terdiri atas tulang punggung atau yang disebut dengan thoracalis, ada 12 ruas. Kemudian ada tulang pinggang yang disebut dengan lumbaris, ada 5 ruas. Kemudian ada tulang kelangka yang disebut dengan coccygia, ada 5 ruas fusi menjadi satu. Kemudian ada sakrum atau yang disebut dengan tulang ekor, ada 4 ruas fusi menjadi satu. Kemudian di sini ada tulang dada, ada kepala tulang dada yang disebut dengan manubrium sterni. Kemudian ada tulang dadanya sendiri yang disebut dengan sterninya. Kemudian ada tajuk pedang yang disebut dengan processus sypoigeus. Kemudian ada tulang rusuk, di mana tulang rusuk dibedakan menjadi 3. Ada rusuk sejati yang disebut dengan costa vera, ada 7 pasang. Kemudian ada rusuk palsu yang disebut dengan costa spurla, ada 3 pasang. Kemudian ada 2 pasang yang melayang disebut dengan costa fluctuaten atau rusuk melayang. Di situ ada 2 pasang. Kemudian ada panggul atas yang terdiri atas tulang selangka yang disebut dengan clavikula, dan ada tulang pelikat atau yang disebut dengan scapula. Kemudian ada panggul bawah yang terdiri atas tulang duduk yang disebut dengan ischium. Kemudian ada tulang usus yang disebut dengan ileumnya. Kemudian ada tulang kemaluan yang disebut dengan symphysis pubis. Itu adalah rangka aksial. Sedangkan rangka apendikular yaitu anggota gerak atas atau yang disebut dengan tangan. Di sini ada yang disebut dengan lengan atas atau yang disebut dengan humerus. Kemudian ada tulang radius, ada tulang ulna. Kemudian ada telapak tangan yang disebut dengan karpal dan ada jari-jari tangan yang disebut dengan falang. Kemudian ada anggota gerak bawah yang disebut dengan kaki, yaitu ada tulang paha disebut dengan femur, kemudian ada tulang tempurung lutut yang disebut dengan patella,
kemudian ada tulang tibia, ada tulang fibula. Kemudian ada tulang tumit yang disebut dengan calcaneus, ada telapak kaki disebut dengan tarsal, dan ada jari-jari disebut dengan falang. Nah, tulang-tulang ini antara tulang satu dengan tulang satunya ada penghubungnya. Nah, penghubungnya inilah yang disebut dengan sendi atau yang disebut dengan artikulasi. Nah, artikulasi atau sendi pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu ada sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang kita, kemudian pada tengkorak kita. Nah, pada tengkorak kita ada sendi yang berbentuk gerigi. Nah, sendi yang berbentuk gerigi pada tengkorak kita disebut dengan sutura. Kemudian ada amfiatrosis, yaitu merupakan sendi yang bergerak sedikit. Contoh di sini pada tulang belakang. Kemudian ada diatrosis, merupakan sendi yang dia bisa bergerak dengan leluasa. Nah, diatrosis ini salah satu contohnya adalah sendi peluru, yaitu sendi yang terdapat pada lengan atas kita, yaitu yang terdapat antara tulang lengan atas dengan tulang bahu, di mana pada sendi peluru ada bonggol dan ada mangkok. Itu ciri daripada sendi peluru. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya tulang pada tubuh kita? Tulang pada tubuh kita, di situ ada beberapa. Ada tulang di situ yang dibedakan berdasarkan terbentuknya. Sehingga tulang di situ dibedakan menjadi 2, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Di mana tulang rawan merupakan tulang yang bersifat elastis dan disusun oleh osteoblast. Sedangkan tulang keras, dia sudah bersifat kaku dan keras, dia disusun oleh osteosit. Kemudian, selain itu dibedakan berdasarkan matrik penyusunnya. Kalau dibedakan berdasarkan matriknya, tulang dibedakan menjadi 2, ada tulang kompaks, yaitu di mana tulang tersebut berbentuk padat, ya, dan ada tulang spons atau yang disebut dengan tulang bunga karang, di mana tulang bunga karang ini merupakan tulang yang letaknya di bagian dalam, biasanya berbatasan dengan sumsum tulang. Kemudian tulang ada yang membedakan berdasarkan bentuknya. Nah, kalau tulang berdasarkan bentuknya, di sini salah satu, di situ ada tulang berbentuk pipa, yaitu tulangnya berbentuk lurus pipa. Di sini salah satu contoh tulang yang berbentuk pipa, yaitu pada tulang lengan atas, kemudian pada tulang paha. Itu contoh daripada tulang pipa. Kemudian ada tulang yang bentuknya pipih. Nah, tulang yang bentuknya pipih ini terdapat pada tengkorak kita, kemudian terdapat pada skapula atau terdapat pada tulang belikat. Apakah hanya ada 2 macam tulang bentuknya? Tidak. Tetapi ada juga tulang yang berbentuk pendek, yaitu tulang-tulang yang pendek. Di manakah kita bisa menemukan itu? Yaitu pada ruas-ruas jari kita dan pada tulang belakang kita. Nah, itu adalah macam-macam tulang pada tubuh kita. Kemudian otot. Otot tadi sudah saya singgung pertama, bahwa otot itu merupakan anggota gerak aktif. Kenapa otot merupakan anggota gerak aktif? Karena otot bisa berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kenapa sih otot itu kok bisa berkontraksi dan berelaksasi? Karena pada otot itu mempunyai protein, yaitu mempunyai protein aktin dan mempunyai protein miosin. Nah, otot yang bagaimanakah yang mempunyai protein aktin dan miosin? Yaitu otot lurik. Di mana sih kita bisa menemukan otot lurik? Otot lurik merupakan otot-otot yang melekat pada rangka tubuh kita. Nah,
Kalian perhatikan di sini, ini ada gambar daripada otot, saya ambilkan sebagian. Di sini ada yang disebut dengan tendon. Ya, apa sih tendon itu? Tendon merupakan otot yang melekat pada tulang. Kemudian, otot lurik itu bagaimana? Otot lurik merupakan kumpulan dari beberapa serabut. Nah, kumpulan dari beberapa serabut ini nanti dia berkumpul, dibungkus oleh satu pembungkus disebut dengan fascia. Kumpulan dari beberapa kumpulan lagi dibungkus lagi, pembungkusnya disebut dengan superfasialis. Nah, kemudian pada otot atau pada satu serabut, di situ nanti ada garis gelap, ada garis terang. Nah, satu garis terang diapit oleh dua garis gelap, itu nanti yang disebut dengan sarkolema. Nah, apabila kita sedang berkontraksi, maka protein aktin dan miosin akan berikatan membentuk aktomiosin. Tetapi apabila energi itu sudah habis, maka ikatan aktomiosinnya akan lepas, terurai kembali menjadi aktin dan miosin, terjadilah yang disebut dengan relaksasi. Itu adalah peristiwa kontraksi dan relaksasi. Nah, bagaimana penjelasan dari saya tadi? Apakah ada yang bertanya? Ya, apabila cukup, pada sistem gerak, apakah tidak ada kelainan-kelainan atau apakah tidak ada yang abnormal? Ada kelainan-kelainan pada sistem gerak kita. Di sini saya hanya mengambilkan beberapa contoh saja, tidak banyak, yaitu ada fraktura. Apa sih fraktura? Fraktura yaitu tulang kita yang patah. Nah, fraktura di situ ada dua, ada fraktura sederhana dan ada fraktura majemuk. Kalau fraktura sederhana yaitu tulang patah tumpang tindih. Itu fraktura sederhana. Tetapi kalau fraktura majemuk, tulang itu patah, merobek otot lurik, mencuat menembus kulit. Itu yang disebut dengan fraktura majemuk. Kemudian ada fisura. Apa itu fisura? Fisura yaitu tulang kita yang retak. Itu yang disebut dengan fisura. Kemudian ada hipertrofi. Kalau hipertrofi ini merupakan kesalahan kebiasaan kita, yaitu apabila kita terbiasa hanya menggunakan salah satu organ saja. Misalnya, kita terbiasa menggunakan organ tangan kanan kita, maka tangan kanan kita akan membesar. Itu yang disebut dengan hipertrofi. Kebalikan dari hipertrofi ada atrofi, yaitu otot yang mengecil karena tidak pernah terpakai. Kemudian ada osteoporosis, yaitu osteoporosis merupakan kelainan tulang yang keropos. Kenapa tulang kita bisa keropos? Karena kekurangan adanya unsur kalsium. Nah, siapakah yang berpeluang besar terkena osteoporosis? Yaitu perempuan mempunyai peluang lebih besar terkena osteoporosis dibanding dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan mengalami menstruasi. Nah, apabila kita menstruasi darah kita keluar, maka akan terbentuk darah yang baru. Nah, untuk pembentukan darah baru dibutuhkan adanya kalsium. Apabila kalsium kita kurang, maka akan diambilkan kalsium dari tulang. Nah, inilah yang menyebabkan tulang kita menjadi keropos atau yang disebut dengan osteoporosis. Kemudian ada artritis. Artritis yaitu kelainan bentuk pada tulang kita pada saat kita masih dalam keadaan janin. Seperti huruf kaki X, kemudian seperti tulang dada. Di sini disebabkan karena apa? Artritis disebabkan juga kekurangan vitamin D dan kekurangan kalsium. Pada saat kapan itu kekurangannya?
pada saat ibu itu mengandung, maka akan terbentuk kaki berbentuk X atau dada mendorong ke depan atau yang disebut dengan dada manuk. Nah, sekian presentasi saya tentang sistem gerak pada manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.